Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel bab 12 ayat 1 sampai 12. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak melihat. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar, sebab mereka itu kaum pemberontak. Maka engkau, hai anak manusia, siapkanlah bagimu barang-barang seperti seorang buangan, dan berjalanlah seperti orang buangan di hadapan mereka pada siang hari. Berangkatlah dari tempatmu sekarang ini ke tempat lain seperti seorang buangan di depan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di depan mata mereka. Dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di depan mata mereka seperti seseorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di depan mata mereka, buatlah sebuah lubang dan keluarlah dari situ. Di depan mata mereka, taruhlah barang-barangmu di atas bahumu dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu sehingga engkau tidak melihat tanah. Sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti perlengkapan seorang buangan, dan pada malam hari aku membuat lobang di tembok dengan tanganku. Pada malam gelap, aku keluar dan di hadapan mata mereka, aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. Keesokan harinya, taruhlah sabda Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bukankah kaum Israel, kaum pemberontak itu bertanya kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah, ucapan ilahi ini mengenai Raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, aku menjadi lambang bagimu. Seperti yang kulakukan ini, begitulah akan berlaku bagi mereka. Sebagai orang buangan, mereka akan pergi ke pembuangan. Dan raja mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahumu pada malam gelap dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lobang di tembok supaya baginya ada jalan keluar
ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak melihat tanah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapa-Ku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengampuni. Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni bukan hanya sampai 7 kali,
melainkan sampai 70 kali 7 kali. Karena pengampunan sedemikianlah yang senantiasa membaharui hidup kita. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Begitulah pepatah yang kita kenal. Ada rumusan yang lain, tidak ada gading yang tak retak. Selalu saja ada kelemahan, kekurangan, dan kesalahan. Berhadapan dengan kekurangan dan kesalahan orang lain, kita mulanya maklum dan memaafkan. Tapi setelah 2 kali, kita mulai merasa berat untuk mengampuni. Setelah 3 kali, kita mulai marah dan tidak mau memberi kesempatan lagi. Tak jarang hubungan dengan orang itu pun kita putuskan. Saudara terkasih, bacaan Injil ini bercerita tentang pengajaran Yesus yang amat penting, yaitu mengampuni. Diceritakan bahwa pada suatu hari, Petrus datang kepada Yesus. Saudara Petrus melakukan kesalahan kepadanya. Petrus lalu bertanya kepada Yesus, sampai berapa kali dia harus mengampuni saudaranya? Sampai 7 kalikah? Begitu tanya Petrus. 7 kali itu sudah luar biasa, amat luar biasa. Malahan dalam kitab suci, angka 7 menunjuk pada kesempurnaan. Tetapi bagi Yesus, itu belum cukup. Yesus mengajarkan Petrus bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 7 menunjuk pada kesempurnaan. Mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali, menunjuk pada tindakan mengampuni tanpa batas, seperti yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Berhadapan dengan manusia yang tidak sempurna dan selalu jatuh dalam dosa, Tuhan selalu mengampuni setiap kali manusia datang memohon pengampunannya. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Itu adalah pepatah yang berlaku bukan hanya bagi saudara kita, tapi bagi diri kita sendiri. Bukan hanya saudara kita yang dapat melakukan kesalahan, tetapi kita juga. Coba bayangkan, hari ini kita tidak mengampuni saudara kita, dan besok saudara kita yang lain juga tidak mengampuni kita. Yang terjadi yaitu balas dendam, putus hubungan. Yang dibangun yaitu budaya kehancuran dan perpecahan. Itu bukanlah hidup yang kita dambakan. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Karena kita semua tanpa kecuali senantiasa membutuhkan pengampunan dari sesama dan Tuhan. Karena pengampunan itulah yang juga membuka harapan baru untuk hidup kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.